Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siri Mafo dari kelompok 7, mewakili teman saya. Yang pertama ada Mahayastina, yang kedua ada Parezeda. Di sini saya akan melanjutkan tugas kami yang ketiga yang berjudul tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas itu sendiri adalah proses penggabungan laporan keuangan dua entitas yang berbeda setelah satu entitas mengakuisisi entitas lainnya. Selanjutnya, di sini ada karakteristik. Karakteristik dalam aktivitas investasi pada instrumen ekuitas, yaitu suatu perusahaan memungkinkan untuk melakukan pembelian atas sebagian atau seluruh instrumen ekuitas yang dikeluarkan oleh investasi pada nilai buku tercatatnya. Saham merupakan cerminan dari besarnya hak pemegang saham atas entitas tepat berinvestasi sesuai aturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bila suatu entitas atau investor memiliki seluruh atau 100% atau sebagian kurang dari 100% atau lebih dari 50% kepemilikan pada entitas lain, secara lazim dapat dikatakan bahwa investor tersebut memiliki hak pengendalian atas investasi tersebut. Prosedur konsolidasi berdasarkan PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasi disebutkan bahwa investor mengendalikan invest ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan invest dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas invest. Konsolidasi laporan keuangan merupakan proses menggabungkan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh dua atau lebih entitas sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang utuh dan menyeluruh yang mencerminkan semua laporan operasional, arus kas, dan posisi keuangan entitas-entitas tersebut seluruhnya. Di sini ada menurut PSAK 65. Prosedur laporan keuangan konsolidasi adalah yang pertama itu menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas dengan entitas lainnya. Yang kedua itu mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga itu mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intrakelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Yang selanjutnya ada jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasi, sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasinya dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Tidak seperti jurnal umum atau jurnal penyesuaian yang muncul pada siklus akuntansi suatu entitas. Jurnal eliminasi ini hanya digunakan pada saat proses konsolidasi dan tidak memengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas secara terpisah. Jurnal eliminasi dibutuhkan karena proses konsolidasi tidak dapat serta-merta hanya menjumlahkan seluruh saldo yang dimiliki masing-masing entitas terpisah. Jurnal eliminasi digunakan sebagai alat bantu proses konsolidasian dengan menghapuskan berbagai nilai dari transaksi yang dilakukan dengan pihak konsolidasian, sehingga saldo konsolidasian hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Jurnal eliminasi hanya dibuat
dan diperuntukkan ketika proses penyiapan laporan konsolidasian sehingga tidak memengaruhi pencatatan setiap entitas secara terpisah serta tidak dibawa dari periode ke periode selanjutnya atau berikutnya. Selanjutnya akan disampaikan teman saya Pares. Kepada Pares dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. Akuisisi dengan kepemilikan penuh merujuk pada situasi di mana satu perusahaan atau perusahaan induk mengakuisisi seluruh saham perusahaan lain atau anak perusahaan, sehingga perusahaan induk memiliki 100% kepemilikan atas perusahaan tersebut. PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk mengonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Selanjutnya itu ada kertas kerja konsolidasian. Kertas kerja konsolidasi pada akuisisi adalah alat pentingnya digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah satu entitas mengakuisisi entitas lain. Kertas kerja ini membantu menggabungkan laporan keuangan dari perusahaan induk dan anak perusahaan dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Laporan posisi keuangan konsolidasi. Laporan posisi keuangan konsolidasi lain setelah akuisisi menunjukkan kondisi keuangan gabungan perusahaan induk dan anak perusahaan pada tanggal laporan. Komponen utama laporan posisi keuangan konsolidasi: 1. Aset, 2. Liabilitas, 3. Ekuitas. Selanjutnya itu ada konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi kombinasi bisnis melalui pengakuisisian saham salah satu perusahaan oleh perusahaan lain. Memperkenalkan setiap perusahaan yang terlibat dalam proses akuisisi untuk tetap berdiri secara badan hukum dan melanjutkan aktivitas operasional seperti biasa setelah terjadinya akuisisi. Hal ini berbeda dengan kombinasi bisnis melalui peleburan usaha yang mungkin menyebabkan salah satu atau seluruh entitas terlibat dibubarkan secara hukum. Proses konsolidasi setelah terjadinya akuisisi akan dilakukan untuk mengonsolidasikan laporan-laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing entitas dalam satu kelompok usaha. Sama halnya dengan pembuatan laporan keuangan individual setiap entitas, laporan keuangan konsolidasi juga dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi. Kemudian laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mahayastina. Lanjutkan presentasi dari rekan saya pada data. Selanjutnya ada konsolidasi setelah terjadinya akuisisi. Konsolidasi setelah terjadinya akuisisi adalah proses penggabungan laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan untuk menciptakan laporan keuangan gabungan yang mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada konsolidasi setelah terjadinya akuisisi, di mana pada prinsipnya prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun setelah akuisisi atau tahun kedua setelah akuisisi dan selanjutnya adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama memastikan bahwa saldo laba
konsolidasi awal yang digunakan pada akuisisi periode tersebut merupakan saldo laba konsolidasian akhir pada periode sebelumnya. Slide selanjutnya ada akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian merujuk pada situasi di mana perusahaan induk mengakuisisi kurang dari 100% saham anak perusahaan, tetapi tetap memperoleh kontrol atau pengaruh signifikan dalam konteks PSAK 65 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 65. Menurut PSAK 65, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika dan hanya jika memiliki seluruh hal berikut. Yang pertama ada akuisisi atas investasi, kedua ada exposure atau hak atau imbalan hasil variabel dari keterlibatan dengan investasi, ketiga ada kemampuan untuk menggunakan kekuasaan atas investasi untuk memengaruhi keputusan. Kepentingan selanjutnya, kepentingan non pengendalian. PSAK 65 memberikan definisi kepentingan non pengendalian sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Hal tersebut dapat diartikan bahwa bagian dari entitas anak yang tidak dikuasai secara efektif atau dimiliki oleh entitas induk. Lebih lanjut, PSAK 65 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendalian pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Selanjutnya ada konsolidasi dengan kepemilikan sebagai sesaat setelah akuisisi. Konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi mengacu pada proses di mana perusahaan induk mengakuisisi sebagian dari saham anak perusahaan, biasanya 20% hingga 50%, dan memiliki pengaruh signifikan tetapi tidak kontrol penuh. Dalam konteks ini, perusahaan harus menerapkan metode yang sesuai untuk mencatat investasi dan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya ada konsolidasi dengan metode biaya. Ada kalanya suatu entitas induk memilih untuk menggunakan metode biaya untuk mencatat aktivitas investasinya pada entitas lain. Perlu diperhatikan bahwa pilihan menggunakan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidak menjadikan laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan akan berbeda di antara kedua metode. Hal ini dikarenakan pada pemilihan metode pencatatan yang dipilih oleh entitas induk. Seluruh transaksi terkait investasi entitas induk pada entitas anak, transaksi pengakuan penghasilan dari entitas anak, maupun berbagai transaksi antar perusahaan lainnya antar entitas induk dan entitas anak akan dieliminasikan. Perbedaan antara metode ekuitas dan metode biaya hanya pada jurnal eliminasi yang perlu dibuat karena terdapat perbedaan dalam pengakuan penghasilan oleh entitas induk. Dalam metode biaya, entitas induk tidak mengakui secara langsung penghasilan yang dilaporkan oleh entitas anak sebagai kenaikan atas nilai investasi yang dimiliki. Baik, itu saja presentasi dari kami. Saya mewakili rekan-rekan kelompok saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.